Yes. Tes satu. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti.
minta dengan kasih Kristus, Om Martina untuk berdoa pembukaan. Sama kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya berikan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau yang sudah memelihara hidup kami. Amin. Semua kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak ada pada pagi hari ini. Tapi kami percaya, kami mengaku dengan mulut kami, biar itu keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa Engkaulah penolong kami yang ajaib. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa bersama dengan kami umat-Mu Tuhan, sampai pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau melihat seluruh kehidupan kami, hati kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada Tuhan yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami, sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan pagi hari ini. Hati kami di hadapan-Mu Tuhan, biar kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan pada pagi. Kuasa-Mu Tuhan tercurah untuk kami pada pagi hari ini, menyucikan, menguduskan hidup kami dari segala sesuatu yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh layak memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan yang keluar dari hati kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan saja pada pagi hari ini. Dari pertama, pertengahan sampai akhir ibadah kami rindu apa yang kami lakukan pagi hari ini. Kami boleh persembahkan pujian, syukur, hormat kami kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, karena Tuhan menyucikan, menguduskan hidup kami dan melayakkan kami untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua disucikan, dikuduskan, hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan hamba-Mu dengan urapan yang baru dari Tuhan, pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan yang hidup dan yang berkuasa untuk hamba-Mu, untuk kami semua Tuhan. Dipersiapkan Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk diperbaharui oleh firman-Mu yang hidup dan berkuasa, untuk kami boleh hidup berkenan, menyukakan hati Tuhan saja pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah raya kami pada pagi hari dari pertama, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Satu kerinduan kami semua jemaat-Mu, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Urapan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Biar kami punya fokus hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami buka ibadah raya kami pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua dan memuji, memuliakan Tuhan. Shalom. Shalom. Salam. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan terbang bersama Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah yang selalu menopang dan menuntun kita. Haleluya. Janjimu dalam
lemas-lemas ya. Bapak Ibu, nanti tatkala Kak Pujian berkata tukang terbang, tangan kita akan kita lebarkan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan bersama. Amin. Haleluya. Firman Tuhan. Haleluya. adalah hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita semua. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersyukur.
Puji nama Tuhan. Ruang kesaksian saya buka. Mungkin Bapak Ibu yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan boleh maju ke depan. Ada Bapak Ibu? Ayo maju. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Karena mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di
tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Engkau melawat dan menjamah setiap hidup kami, hati kami. Ya Allah, Ya Allah. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup kami kecuali kami bisa bertemu bersekutu dengan Engkau ya Yesus. Tiada sukacita dan kedamaian di luar Engkau ya Tuhan. Dan satu hal yang paling baik, kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang Engkau katakan melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan yang sama berlaku atas kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semuanya yang mendengar. Dan Engkau dipermuliakan di dalam. Di dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Hebat. Tuhan, kau berikan tepuk tangan untuk pemain musik BL Singer. Terima kasih. Ya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Wah, masih fals ini. Kedinginan tak? Di Salatiga 19, 19 derajat. Tidak tahu di sini. 18 derajat, tengah-tengahnya ya. Adil memang orang sini getasan ini. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini saya mau berbicara tentang warisan terbaik. Warisan. Nah, saya mau tanya kira-kira yang ada di dalam pikiran, gambaran Bapak Ibu saudara sekalian tentang warisan itu apa? Apa? Hah? Halo, jawab yang kenceng. Warisan. Bapak Ibu mau warisan? Loh, ditanya, mau warisan? Warisan itu bisa positif, bisa negatif loh. Bener nggak? Kalau diwarisi harta benda, seneng? Kalau diwarisi utang, susah. Nah kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu saudara wariskan kepada anak, cucu, menantu, apalagi cicit, nanti kira-kira apa yang akan diwariskan? Ya, ini yang nom-nom ini kan belum nikah, aku belum berpikir ke arah itu, gitu kan. Tapi mau tidak mau, sekali waktu saudara dan saya akan menikmati warisan itu. Nah, menurut kamus, warisan itu adalah sesuatu yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyang. Betul ya? Ya, warisan. Segala sesuatu, Pak Moses, nanti mau wariskan apa sama anak cucu? Warisan kebajikan. Kebajikan ya? Wah, itu bahasa Inggris itu, kebajikan. Apa lagi?
Warisan apa? Pak siapa lah ya? Wilujeng, ya. Tentang firman. Hah? Tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Randidit gelem, Pak? Wah, bapakku mau mewarisi firman Tuhan, gitu misalkan. Ya. Minimal anak Tuhan itu memang harus mewariskan, minimal yang diwariskan itu adalah nama baik, nama harum, minimal. Karena nama baik, nama harum itu lebih berharga dari apapun juga. Pengkhotbah ngomong begitu kan? Nama baik, nama harum itu lebih dari segala sesuatu. Itu minimal. Nah, kalau hari ini saudara dan saya tidak punya apa-apa, bisa nggak menciptakan sesuatu warisan yang akan kita berikan nantinya? Saya di sini, di situ jauh sekali ya. Ya jalan-jalan aja ya. Kira-kira bisa nggak menciptakan warisan? Bisa? Loh, kalau kita nggak punya apa-apa, kita mau menciptakan warisan yang baik untuk istri, untuk anak, untuk suami, untuk mantu, untuk cucu, benar? Minimal tadi saya sudah katakan nama baik dan nama yang harum. Itu ibu kita Kartini, ya kan? Siapa namanya? Ibu kita Kartini, harum namanya kan? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Siapa? Jadi bukan Kartini sebetulnya, namanya harum. Gitu. Nah, ini agak berat memang, bebannya banyak lah ini. Bapak Ibu banyak beban ini. Atau mau masukkan anak sekolah lebih lanjut ini jadi agak susah ini. Agak senyum aja kok berat banget sih. Bisa menciptakan warisan? Bisa, minimal harus kerja keras. Nah, mari kita lihat warisan yang paling baik sampai anak, cucu, cicit dan lain sebagainya hanya satu sebetulnya. Takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan, istri perlu was-was nggak? Enggak, ya kan? Karena takut akan Tuhan. Suaminya nggak usah dipasangi GPS. Ini yang nom-nom tahu GPS. Suamiku sudah di mana? Lagi ngapain? Sekarang kita nggak bisa bohong. Saya lagi di Jakarta. HP saudara itu bisa diklik. Saudara ada di mana? Jadi nggak bisa bohong, bener ya? Yang mudah-mudah bener. Oh, saya di Jakarta. Klik aja HP-nya, nanti lokasinya dicek HP-nya. Oh, ternyata sedang di Somogawe Getasan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, saya yakin percaya hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan pasti hidupnya diatur oleh Tuhan. Jadi sederhana sebetulnya, tapi ini prakteknya susah atau gampang takut Tuhan itu? Susah. Kenapa susah? Ayo, takut Tuhan gampang atau susah? Yang mudah-mudah susah. Kenapa susah? Kasih jawaban ke saya dong. Ya, kemarin saya seminar, minggu kemarin saya seminar 4 jam saya ngomong tentang keluarga. Susahnya gimana? Bisa kasih masukan ke saya? Satu aja. Loh, kan kalau kita bilang susah, misalkan Pak Slamet, anakku ki diatur anaknya susah, ya. Susahnya kenapa? Ya, misalnya contoh aja. Ini anakku anaknya diatur. Ya, susah diatur tuh. Lah ya kenapa Mas? Kan ada sebabnya. Misalkan di Konsinau, angel, misal. Ya. Ya Pak Musa. Betul. Apalagi? Anaknya berapa Pak? Anaknya 1. Sudah nikah ya? Belum. Nah, mana ya anaknya yang mana? Ini. Oh, jenengan anaknya? Ini yakin bapak ini? Ya.
sederhana aja. Kalau orang takut akan Tuhan, itu yang mesti menomorsatukan Tuhan tiap pagi, bener? Nah itu salah satunya tuh. Tani esok gampang enggak? Bangun pagi gampang enggak? Datang sama Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Gampang enggak? Harusnya gampang kan? Tapi prakteknya di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam segala sesuatu Tuhan kerja, tadi lagunya kan. Hidupku menggenapi, bener enggak menggenapi? Nyanyi gampang ya? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai. Benar, tiap langkah Bapak Ibu ada mujizat. Warisan terbaik itu takut akan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 112. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga, nanti lanjutannya nanti. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sudah ketemu? Dimulai dari kata apa? Di ayat ini, ayat 1. Dimulai dari kata apa? Haleluya. Ada tanda serunya itu. Haleluya. Artinya apa? Puji. Kata orangnya diganti namanya sendiri, coba. Bisa ya? 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah. Namanya sendiri, ojo aku. Namanya sendiri. Jangan nama sebelahnya, namanya sendiri. Ya, namanya sendiri. Mulai ya dari berbahagia ya. 3, 4. Berbahagialah lili yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Woi. Artinya bahagia itu apa sih? Senang. Bukan hanya senang. Bahagia menurut yang lain, bahasa yang lain, itu diberkati. Saya mau tanya sekarang, siapa yang mau diberkati? Loh, ditanya mau diberkati aja susah kok. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau diberkati, angkat tangan? Semuanya. Tapi ayat mengatakan orang yang takut akan Tuhan. Orang bisa taat, biasanya orang kerja itu bisa taat, seneng itu kalau ada pimpinannya, bener? Iya. Kalau tidak ada pimpinannya semangat enggak? Podo-podo kita ini sing ngomong kelihatannya. Wah, kalau ada bosnya itu main laptopnya tak. Tapi kalau tidak ada bosnya, bukan kerjaan yang dikerjakan. Ngegame. Itu contoh aja. Jadi diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat, bukan hanya suka loh ya, sangat suka. Tadi satu ya, susah. Tapi ini ayat mengatakan apa? Sangat punya makanan kesukaan. Ya, orang Ambon punya makanan kesukaan ya? Papeda kan? Kalau sudah digulung-gulung itu, anget-anget ya. Itu pakai sambelnya itu, sambel panas, sampai keringetan begini. Ini orang Ambon. Kalau orang Makassar itu kapurung. Kapurung. Itu kalau orang Chinese di sana ngomong itu makanan orang miskin, guyon begitu. Nah gimana? Waktu itu sebetulnya sama aja dengan bubur yang dicampur dengan sayur kan sebetulnya. Ada ikan saja. Pernah makan apa? Kapurung ya?
Pernah makan? Siapa yang pernah makan? Belum pernah. Belum pernah. Malah aku balik-balik terus makan itu. Karena itu makannya orang miskin. Tapi saya mengatakan suka, sangat suka kepada segala. Jadi orang yang takut akan Tuhan, yang ingin bahagia diberkati Tuhan, sangat suka kepada segala perintah. Saya ringkas sederhana. Orang yang sangat suka itu artinya taat. Bener nggak? Seberapa banyak saudara taat sama Tuhan, perintah Tuhan? Hah? Yang lalu sudah saya sampaikan, berikan persembahan kepada Tuhan. Sudah lakukan belum? Mau diberkati Pak? Mau berkati limpah? Ibu, Bapak, mau? Lakukan perintahnya. Taat. Doa, baca firman, persembahan. Enggak ada yang ini. Taat. Loh, enggak ada amin. Amin. Mau taat? Amin. Mau berkat? Baca firman? Ya. Doa? Perpuluhan? Ya. Nah. Ada Pak Rene atau orang sana? Dia sudah sakit. Iya, kemarin telepon saya ada di Magelang kemarin. Pak Reni. Ibunya ya. Ya, Bendel Pak Rene. Ibunya Rono, gitu ya. Rene. Rene ini direkam, saya juga biasa belum apa-apa. Sakit itu bagian dari hidup. Orang yang diberkati bisa sakit enggak? Bisa, jangan dipikir ada tantangan enggak? Ada. Tantangan ada, tapi ada jalan keluarnya. Itu bedanya. Orang yang takut Tuhan itu bukan berarti serana masalah, orang tahu nangis, bohong. Bisa nangis? Bisa. Bisa enggak duit-duit Pak? Bisa. Bisa atau sering? Sering. Ayat 2. Ayat 2. Ya. Ini loh. Ini warisan ini. Anak cucunya akan tahu perkasa enggak? Kuat. Naik tinggi. Itu anak cucunya orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau toh Bapak Ibu belum diberkati, nanti anak cucunya akan perkasa. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya tadi ngomong sama Mika ya. Mika, mana hasilmu? Cici, loro, telu. Ya, kurang 8. Ben 11 gitu maksudnya. Kunci saya hidup ini hanya takut Tuhan. Itu aja. Lakukan perintah, itu aja. Takut manusia. Iya. Bisa Rasul ngomong, pilih aja sendiri, kamu pikir aja sendiri. Petrus ngomong gitu. Ya. Lebih menyukakan Tuhan, menyukakan manusia atau Tuhan. Walaupun disesat, walaupun diajar, walaupun dipukuli, tapi dikatakan apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Nah, maka ada lagu mengalami itu loh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan walau saya mau tanya sekarang, di tengah badai bisa senyum nggak? Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak takut menghadapi apapun, karena Dia yang memegang tangan hidup saudara. Amin. Yesus memegangku dengan apa? Dengan tangan kasih-Nya. Saya sudah menikmati. Saya sudah. Ini anak saya baru pulang yang di Amerika. Sekarang ada di Bogor. Suami istri pulang. Hah? Iya, kemarin keliling. Seluruh Salatiga dia punya daftar makanan yang harus dimakan, kan di sana mahal. Makan semua. Saya ikut makan.
keliling di Jogja. Semua makanan yang istrinya punya daftarnya dimakan. Hamba Tuhan desa ya. Sudah orang desa ada. Tapi anaknya diberkati. Bapak Ibu diberkati. Sangat sukalah kepada firman Tuhan. Benar ya? Mbak atau Mas? Mbak ya? Lah potongannya Mas. Tapi pakaiannya Mbak. Mbak ya? Mbak ya. Jangan lihat hanya Pak Musa. Lihat Tuhan Mbak. Nabi Musa. Lihat Tuhan. Angkatan orang benar akan benar ya Pak? Kita semua butuh berkat Tuhan. Kemampuan kita terbatas ya? Ya. Bukan yang terbatas, sangat terbatas. Ayat 3. Ini loh. Harta dan kekayaan ada di mana? Di mana? Dalam rumahnya. Prakteko. Memang berat kalau terima gaji. Ini contoh aja. Pensiun ya, pensiun misalkan 3 juta atau 30 juta. 3 juta. Ini contoh aja ya. Mama Dina potong 300 ya. 300 ini bisa untuk seminggu ini untuk cucu-cucuku. Apalagi anak sekarang kan. Gitu kan. Ayo, pilih mana? Cucu atau Tuhan? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk kapan? Takut Tuhan. Tandanya orang takut apa? Taat. Pasti diberkati. Saya enggak percaya kalau anak Tuhan yang takut Tuhan itu diberkati. Pasti diberkati. Dalam keadaan kekurangan pun kita percaya pasti Tuhan sediakan. Amin. Ya. Pada saat sakit pun kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah. Dia jamah genap hidupku dan beri damai di mana? Di hatiku. Semua telah kau ubah, telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kalau orang boleh ngomong, saya ini yang dibalik, benar-benar dibalik. Dari anak yang nakal, yang gak karu-karuan hidupnya, gak benar sedemikian rupa. Tapi belajar takut akan Tuhan, diubah sedemikian rupa. Berubah. Bahkan pelayanan itu saya gak pernah minta-minta untuk pelayanan. Tuhan sudah atur. Besok minggu saya ke Jepara pelayanan. Awal bulan saya ke Ampel pelayanan. Minggu kedua Agustus saya ke Jawa Timur pelayanan. Minggu ketiga saya ke Karanggede pelayanan. Apakah saya pernah minta-minta? Oh, kasih minta. Harta dan kekayaan. Siapa mau harta? Jujur. Siapa mau kaya? Jujur. Ini satu sebenarnya sederhana. Langkah awalnya takut akan Tuhan. Perkara-perkara kecil orang yang takut akan Tuhan dikatakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Pak, Bu, istrimu itu dari Tuhan loh, jangan sia-siakan. Wujud jengkelno, itu anugerah Tuhan loh. Suamimu itu anugerah Tuhan. Orang tuamu juga anugerah Tuhan. Jangan berkata orang Tuhan kapan mati. Mari kita lihat di Kejadian
Kejadian 22 ayat yang ke-17. Oke, kita baca sama-sama. 3, 4. Maka aku akan terus dan ini warisan bukan? Warisan mau diberkati seperti ini? Hei, mau? 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 Bapak Ibu mau? Ayat ini ngomong apa? Ujiannya itu ya. Abraham disuruh apa? Mempersembahkan apa? Anaknya. Nah, saya mau tanya, Pak Musa, kalau anaknya satu diminta Tuhan boleh tidak? Jangan ya boleh atau tidak, pertanyaannya itu aja. Ayo, boleh enggak? Lah ngenteni wis selawe tahun. Bener enggak? Itu nunggunya kan 25 tahun. Boleh enggak? Pak, Mas, jujur, enggak boleh, katanya cinta Yesus. Kalau nyanyi kan gampang kan, kalau di depan, ku mau cinta Yesus. Wah, panas dulu maunya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus ku tetap cinta Yesus. Inilah Putina yang paling sepuh itu. Saya mau tanya, jujur ya, cucunya berapa? 5 ya? Kalau Tuhan minta 1 yang mana? Gak gampang. Pas kamu anaknya berapa? 1. Ini sama loh dengan Abraham. Kalau diminta Tuhan boleh nggak? Halo? Udah punya pacar belum? Ayo jujur loh. Belum atau sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kalau direbut orang kira-kira ngomong apa? Ya udah, nggak apa, ambil aja. Langsung nyanyi ya lagu yang saya ajarkan yang dulu. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Pacarnya direbut deh. Yesusku, aku bisa cari yang lain lagi. Terima kasih. Benar enggak? Benar, Pak. Maksudnya itu berarti itu bukan dari Tuhan. Berarti orang itu ngalah. Bukan ngalah, Pak. Karena di balik itu semua ada yang Tuhan sediakan lebih baik. Lebih baik. Itu loh, Pak, bukan ngalahan. Pak, pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ayo, tak kaplok ini, Pak. Pok, itu ngomong apa kira-kira? Pendeta, pendeta model apa? Benar enggak? Aku akan memberkati engkau apa? Berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Ini anaknya cuma 1, suruh ngasihkan. Kasihkan enggak sama Abraham? Kasih. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Benar? Kalau Bapak itu hanya ujian sebetulnya. Di tengah ujian, di tengah tantangan, kita lebih cinta Tuhan atau cinta sama yang lain. Itu ya. Gampang, Pak? Gampang sebetulnya. Kalau itu menjadi kebiasaan kita, pagi datang sama Tuhan, ya toh? Nonton sinetronnya dikurangi, baca Alkitab. Apalagi kemarin, ya toh? Pagi ada Copa Amerika, Barcelona. malam ada Piala Eropa. Kapan bersekutunya dengan Tuhan? Benar enggak? Saya bersyukur kemarin tidak nonton semuanya. Kenapa? Anakku datang. Aku harus ngantar ke sana kemari. Tapi saya punya jam tetap. Setiap jam 4 saya mesti bangun ketemu Tuhan.
Karena itu kekuatan saya, bukan Allah. Itu Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Kapan? Selamanya. Selama itu kekuatan, bukan Allah. Bukan. Kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Antara diribut aja jotosan percuma, Pak. Ya yang sing wedok saya seneng contoh. Yang ngomong aku serasa seneng gak kowe kok. Aku enak dulu. Misal. Bener gak? Cari. Dikasih dah anaknya. Kasih. Halo. Kasih dah. Bu. Enggak ya? Berapa Bu? Satu. Apalagi satu nilai ini berapa lama Bu? Atau langsung dapat? Wah berarti top, cari memang suami jenengan itu hebat. Tapi ayatnya mengatakan demikian. Maka aku akan memberkati engkau. Iya. Berlimpah-limpah. Itu warisan. Kuncinya sebetulnya hanya satu. Takut akan Tuhan. Lanjut. Kembali lagi ke Mazmur 112 tadi. Ayat 6 sampai 9. Langsung aja supaya cepat. 6 sampai 9. Mari kita lihat dan kita baca. 3, 4. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Terus 7. Ia tidak takut kepada. Terus hatinya apa? Tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para. 9, 3, 4 baca bareng-bareng yang kenceng. 3, 4. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ada kabar takut pun tidak goyah. Ini orang yang takut akan Tuhan. Karena di balik semua yang terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya, Tuhan kerja enggak? Jadi kalau nyanyi sekali lagi, saya ini senang nyanyi soalnya. Dan segala perkara. Terus Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua. Lebih besar dari semua ya. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud. Sebab itu ku kan semua. Nah, langsung ku tak akan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa, tetapi ku kepada hatiku percaya. Stop. Tuhan punya rencana. Saya rindu Bapak Ibu di sini semakin diberkati Tuhan. Sebetulnya nggak aneh-aneh tuntutannya Tuhan itu. Dia nggak aku. Artinya itu menghormati.
Contoh sederhana ya. Saya itu dulu punya teman pelayan aktif, main musik, ketua pemuda dulu, dan lain sebagainya. Hanya satu, dia belum bisa lepas dari rokoknya. Ya. Terus, kalau di depan, paling top, markotop, paling suci gitu. Sekali waktu di jalan ketemu saya, dia sedang smoke on the road, gitu kan. Lihat saya, nggak sempat membuang, nggak sempat dimatikan, langsung dimasukkan celana. Woi ini, woi, gitu. Tapi di sini kok ngebul, langsung wah. Jadi Saya dibuang. ya, Saya dibuang. dibuang kan tahu kalau saya dia merokok. Kalau dicecek nggak sempat, masukkan ke kantong. Nah tahu sendiri kalau orang merokok apa filter itu, kan nyalanya tetap gampang kan, masuk di kantong kemubur. Apalagi kantong itu Jerman itu kan apa ini elastisnya gampang terbakar. Woi. Karena apa? Takutnya sama saya, bukan takut sama. Gak takut kabar celaka, tetap kokoh, tidak goyah apapun, bahkan katakan bagikan. Artinya apa? Orang yang bisa membagi itu orang yang ada berkat, bukan? Kalau nggak ada berkat sengaja dibagi apa? Meringis tok nyot, baginya nyot. Ya, ada berkat. Berkatnya bagaimana? Yang berlimpah. Tidak apa-apa namanya anak, wong Tuhan aja sini tak berkati gitu kan, bener nggak? Orang ngomong, anak-anak diam. Yesus berkata apa? Sini dipanggul diberkati. Nah kalau yang ribut itu orang tuanya lah, itu yang baru harus disuruh dia, nggak diguyon ya guyon. Bagikan. Karena apa? Di dalam rumahnya itu limpah, kuncinya satu. Dan kalau orang limpah itu bisa bukan hanya jadi berkat orang lain, tapi juga bisa diwariskan kepada anak cucu. Begitu besar kasih kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Ayo sini pada sini, tak mau makasih Mama Tina kasih ya Mama Tina kasih. Tuhan mengubah miskin. Tiada yang mustahil. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan ngemis di mana-mana. Minta-minta kan ngemis tuh. Pak, tanya, tahu nggak ini anak ini nanti jadi apa? Tahu? Kok punya anak? Percaya kalau engkau takut akan Tuhan suami istri, taat kepada firman Tuhan, masa depan anakmu nanti akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Pegang itu, menjadi kepala bukan ekor. Serius. Anak saya kan baru kerja dan wisuda Desember kemarin, S2-nya di Amerika, langsung direkrut kerja. Tapi saking kangen mbek bapak ini wis 3 tahun belum balik. Izin, Prof, saya mau pulang ke Indo. Ya, terus berapa lama? 1,5 bulan. Kamu sah? Kira-kira izin karo pimpinanmu 1,5 bulan diizini kan? Boleh. Diizinin. Diizinin. 12 sak lawase gitu ya. Terus rasa balik bener. Bener enggak? Bener ya?
Mana ada sekarang cuti rolas dino aja susah seharinya minta bener yang kerja. Susah bukan? Bukan. Tapi dia enggak, profesornya ngomong, silahkan aja. Asal jatahmu kerja, tetap kamu kerjakan. Kerja dari Indonesia. Dan kalau sana siang, sini kan malam, dia malam kerja. Kemarin mau pulang, sebetulnya akhir Juli ini mau pulang. Tapi tiketnya mahal. Karena pelajaran baru kan, ada balik ke sana 2 kali lipat. Harusnya pulang tuh akhir bulan. Nego lagi sama bosnya. Prof, ini tiket mahal. Saya boleh pulang Agustus enggak? Ayo. Kalau jenengan yang punya kerjaan, kira-kira diizini enggak? Mbak, diizini enggak? Kalau kuliah misalkan di Sangkakala yang kuliah, aku cuti sih ya, izin 2 bulan mau mudik neng Nias sana misalkan, tidak dapat izin kan? Profesornya ngomong, silahkan aja, asal kamu bisa ngatur waktu kerja. Nangkep ya? Dan dia sekarang ada di Bogor, nggak di Salatiga sih. Baru ngurus visanya transit ke Jepang. Ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekarang. Ya Bu ya, saya panggil Mbak lah, Bu ketua. Ya, kalau orang tua yang takut akan Tuhan, anak sekarang itu diomongin nggak gampang. Yang mereka butuhkan itu teladan, benar? Saya pernah praktekkan kan? Zaman saya dulu, ya Pak Musa, Pak Slamet, dan bapak-bapak yang lain, kalau ada tamu, berani tidak ngomong begini, Bapak, es krim, zaman dulu, Bu, berani tidak? Oh, bisa sandal, bisa apa, melayang, benar? Zaman kita dulu. Ya, benar ya Pak Musa ya, zaman dulu. Anak sekarang? Anak sekarang beda. Drosor pokoknya air matanya jadi ya halo sayang, ya halo, lihat saya ganteng ya, oh memang ganteng, bener, nangis gulung. Kalau zaman dulu Oma Tina, Pak Slamet dideloi wong tuane gini, udah begini bukan? Anak sekarang lihat begini langsung jawab, kenapa melotot? Atau bahasa Jawa, nopo menteleng, bener nggak? Itu anak sekarang. Yang dibutuhkan apa? Teladan. Ayo setiap gereja, sekolah minggu. Anaknya kira-kira jawab kok, oh papa mama aja sebulan sekali aja kok ibadah. Contoh aja misalnya. Tapi tidak usah disuruh-suruh sekolah minggu. Tapi kalau orang tuanya setiap minggu sudah siap, persembahannya sudah siap, ngomong gampang kan? Sama juga suami sama istri. Ayo, kamu harus mengasihi aku lebih. Saya sering ngomong kalau yang di rumah tangga, siapa tadi yang istri-istri dipuji sama suaminya, tolong angkat tangan. Yang dipuji sama suaminya, kamu cantik mama. Saya hadap sana ya. Tolong yang suami istri, Enggak ada yang muji, jenenge ana sing muji. Lho ya ta, gue yang ngomong, Bune, kowe dino iki kok seger ayu. Tadi saya dipuji sama Om Tina. Wajahnya seger, kelihatan apa, Bu? Cerah gitu. Jadi wajah saya itu kayak hari aja, cerahnya hari ini. Tapi itu penting, bener enggak? Mbak, tadi Mbak. Baju. Tadi dipuji enggak? Atau sebaliknya, jenengan juga puji suami enggak? Waduh. Loh ya dong, supaya surga itu turun. Benar, bapak kami yang ngomong gitu kan, kita di sini tiap minggu kan.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di ya. Surga itu suasananya apa? Damai, sukacita, bener enggak? Saya mau tanya, rumah tanggamu damai enggak? Damai. Damai aku di gereja? Damai. Sukacita? Mantap, kau pemain ritme yang hebat. Ya, ibu-ibu, belajar untuk memuji anak, jangan suka marah terus sama anak. Cantik engkau, cakep engkau, pinter, dipuji ya. Belajar untuk berterima kasih ya ibu-ibu muda. Kalau minta tolong sama anak, jangan terlalu berat untuk berterima kasih. Dan kata-kata tolong, jangan jadi kayak jika ke gelas itu budakmu ya. Misalkan saya anaknya, Lili tolong ambilin gelas, bener enggak? Setelah dikasih berkata apa? Terima kasih. Wong tua ke lambe itu abot yang lambe ya. Lah bener tak kalau bahasa Jawanya apa? Lambe kan? Nah, lambe. Kalau Jawa Timur lain, congore. Jawa Timur gitu, congor. Ya itu menurut kita di sini. Biasa, tapi bagi mereka biasa. Apalagi kalau orang Medan kalau ngomong kan kayak berantem juga. Oh, ini enggak. Padahal itu sebetulnya ngomong biasa. Nanti jangan gitu ya, Mbak Putu nih. Saya ngomong. Ya. Itu PDI walah. Nah, moncong kan? Itu bahasa Indonesia. Kalau moncong itu didawekin apa? Jadi apa, Pak? Jadi rujak sing. Nah, sopan dia, sopan. Ngerti ya? Belajar seperti itu, menghargai anak sejak dini. Terima kasih. Ya. Pinter. Jangan ngomong goblok. Tolol. Sedina loro. Setahun wis 700 punjul kan. Dan nanti kalau anaknya benar-benar, kan perkataan kita ini kan perkataan penuh kuasa. Yeah. Kalau anak cucu kita, siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Orang tua. Goblok, tolol. Kalau saya jadi anaknya, aku nurun ibu, aku nurun bapak. Ngerti ya? 2 ayat lagi selesai. Amsal 14, mari kita lihat. Kita tak terlalu jamin, cukup lah. Ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Ini orang tua dengar nih ayat ini luar biasa ini. 14 ayat 26 sudah. Kita baca sama-sama. 3, 4. Ngerti ayat ini? Benar enggak? Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak kita. Pasti dilindungi oleh Tuhan dimanapun. Mama-mama yang punya anak remaja biasanya itu cemas. Di mana kamu? Telepon lagi, 5 menit telepon lagi. Tapi orang tua yang takut akan Tuhan, ada ketentraman besar, bahkan ada perlindungan bagi. Kuncinya di mana? Takut akan Tuhan. Ayat terakhir, Galatia 3. Terakhir tapi ayatnya
satu ayat. Ya, Galatia 3. Ayat 14 mulai sampai dengan yang ke-17. Ini ayat penutup. Ya. 3:4. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. 15. Saudara-saudara, baiklah pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Berkat Abraham itu ada di dalam Yesus Kristus, dan kepada Yesus Kristus berkat itu dicurahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan itu seperti tadi, warisan itu kalau sudah ditulis ada meterainya, betul ya? Dan itu tidak bisa orang lain menambah atau mengurangi karena ada meterainya, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan. Jadi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi hanya satu kuncinya: takut akan Tuhan, dan berkat itu pasti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya nikmati. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo pemain musik. Tadi aja lah ya, hidupku menggenapi janji. Ini orang-orang hebat, calon-calon pemimpin gereja. Amin. Iya. Jangan males ya aminnya. Amin. Kayak anakku ya. Anak perempuan lain tas. Serius. Ada kok YouTube-nya, ada beberapa ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bapak Ibu, berkat itu sebetulnya bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan, karena berkat itu ada di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan segala kuasa di langit dan di bumi itu berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini, maaf dalam tanda petik, hidupnya kekurangan terus,
Menjadi satu pertanyaan, seberapa dekat Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus si punya berkat itu. Memang ada kesulitan, ada tantangan, tapi tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu menangis. Saya rindu setiap kita menikmati berkat Tuhan itu. Coba periksa hatimu, periksa hidupmu, periksa rumah tanggamu, periksa pelayananmu. Apakah kau sudah benar-benar kehidupan takut akan Tuhan, taat sama kebenaran firman Tuhan? Coba periksa, periksa sendiri hidupmu, periksa sendiri hatimu. Ya Allah, maafkan ya Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Membutuhkan uluran tangan kasih sayang Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup. Kau bisa angkat tangan dari tempatmu, berdiri, jujur kepada Tuhan. Kita tidak ngerti apa yang akan terjadi di kemudian hari, namun janji firman Tuhan, kalau engkau takut akan Tuhan, masa depan anakmu, cucumu, bahkan hidupmu sendiri dijamin oleh Tuhan Yesus. Yang membutuhkan uluran tangan kasih sayang Tuhan, sekali lagi kau bisa angkat tangan dari tangan tempatmu berdiri. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa dalam surga, hamba rindu berkat Abraham itu turun atas setiap kami. Anak cucunya diberkati dan menjadi berkat, yang hari-hari ini mungkin sedang dalam pergumulan yang berat. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus, engkau angkat beban itu, karena firman Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pakai tangan hamba untuk menyalurkan berkat bagi mereka. Berkat rohani, berkat jasmani itu limpah. Terima hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai Tuhan kita ini. Haleluya. Semua diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan, tiba
tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya minta Rudi berdoa bersama. Sebelum kita menjalankan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati persembahan kami ini Tuhan Yesus, biarlah menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan Yesus. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan yang persembahkan Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, apapun yang dijumpai oleh tangan kami Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semua pujian hormat hanya kepada dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian Allah itu baik. Jumat tanggal 26 Juli 2024 ibadah komsel di tempatnya Ibu Suminem, WL Ibu Juwarni, firman Tuhan Kak Tata. Sabtu tanggal 27 Juli 2024 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu tanggal 29 Juli 2024 ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu WL Kak Fran, singer Ibu Juwarni dan Kak Natasha. Pemain musik grup Elsa Dehom. Kantong persembahan Ibu Pian. Petugas LCD Kak Lince. Pelayan sekolah minggu Ibu Narti. Doa sapaat Kak Rudi. Selesai ya. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman tambahan. Kalau saat ini Bapak Gembala kita ada di rumah sakit, mungkin nanti Bapak Ibu yang pengen menjenguk ke rumah sakit boleh kumpul di gereja. Nanti akan diantar sama Kak Wahyu. Jamnya jam berapa Kak? Setelah ibadah. Ya, nanti kita bisa kumpul di sini. Kita berangkat bersama-sama untuk melihat Bapak Gembala yang masih ada di rumah sakit. Kita berdoa supaya Bapak Gembala boleh cepat sembuh dan bisa kembali bersama-sama kita di tempat ini, untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa sapa.
saya minta kawin dia untuk berdoa, dan nanti saya minta dengan kasih Kristus Bapak Lili untuk doa penutup dan doa berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa untuk gereja kita, untuk Pak Gembala kita yang saat ini sedang sakit, dan Oma Angel yang hari ini berulang tahun. Mari kita semuanya, kita keluarkan suara kita mau mengangkat doa-doa kita. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan untuk gereja ini, campur tangan Tuhan. Kau berkati setiap persekutuan yang ada Tuhan, baik ibadah konsel Tuhan, ibadah youth sekolah minggu, bahkan ibadah raya dan doa Sabtu Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati semuanya Tuhan. Melalui itu Tuhan, iman kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin kokoh Tuhan, dan semakin kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan penyertaan-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan Engkau memperbaharui hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, mungkin saat ini Tuhan ada jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, yang berbaring di rumah sakit, bahkan di rumah Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan penyertaan-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Pak Gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Opa Tuhan yang sedang berbaring di rumah sakit Tuhan Yesus. Karena yang Kau menyembuhkan Tuhan, Kau angkat semua penyakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan mengangkat semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan bertambah umurnya Tuhan, dan Engkau berkati kesehatannya, pergumulannya Tuhan, pelayanannya, bahkan kerinduannya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu Tuhan semakin kompak Tuhan, semakin bersatu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah umur yang Kau tambahkan ini Tuhan, mereka hamba-Mu Tuhan menjadi contoh Tuhan, menjadi teladan untuk kami semua jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang duduk di bangku sekolah Tuhan, yang saat ini Tuhan dalam masa pendidikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, urapan-Mu Tuhan menyertai mereka. Kau berikan mereka kecerdasan, kebijaksanaan Tuhan, biar mereka Tuhan dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang Kau percayakan, yang Kau pakai untuk alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berkati talenta-talenta yang telah Kau berikan Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan, semakin Kau pakai dengan secara luar biasanya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa kami sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya apa yang telah kami kerjakan sepanjang ibadah ini menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Pujian, pengagungan, persembahan apapun bentuknya
persembahan syukur, perpuluhan, biar itu semuanya juga kami kembalikan untuk memuliakan Engkau Bapa di dalam surga. Dan Kau menilik setiap hati jemaat-Mu yang telah dengan sukacita ibadah di tempat ini, dengan sungguh-sungguh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Engkau pasti memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka, dalam sekolah anak-anaknya. Engkau juga akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang naik tingkat, mereka yang akan mencari sekolah yang baru, Tuhan, Engkau pasti menyediakan dan mencukupkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati semuanya dalam usaha pekerjaan mereka, yang di sawah, yang di ladang, yang di kantor, yang di pabrik. Engkau juga akan menolong mereka semuanya. Yang kuliah, yang sekolah, juga Tuhan akan berikan hikmat, kepandaian, sehingga mereka boleh mencapai hasil yang maksimal dan nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Perlindungan-Mu sempurna atas kami semuanya, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan sukacita dan menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai, sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, kemurahan daripada anaknya Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.